Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi Sri Anantasari. Oke, yang pertama ke definisi instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan, entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen entitas lain. Berdasarkan definisi tersebut, instrumen keuangan terdiri dari yang pertama, aset keuangan, yang kedua, liabilitas keuangan, yang ketiga, instrumen ekuitas. Aset keuangan. Aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, hak kontraktual. Yang pertama, untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain, atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas tersebut, atau yang D, kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan non-derivatif, di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, atau derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Poin A dan poin B dalam definisi di atas, yaitu kas dan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain secara spesifik didefinisikan sebagai aset keuangan. Namun, investasi pada entitas anak, entitas dan poin C, dalam definisi untuk menerima atau berpotensi menguntungkan bagi entitas merupakan aset keuangan. Contohnya, deposito bank termasuk dalam ruang lingkup aset keuangan karena merepresentasikan hak kontraktual entitas untuk menerima kas dari bank pada saat jatuh tempo. Serangkaian hak kontraktual yang pada akhirnya memberikan kas atau instrumen ekuitas kepada entitas juga masuk ke dalam definisi aset keuangan. Kontrak yang dimiliki entitas untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan tersebut biasanya akan diakui sebagai instrumen ekuitas. Namun, sebuah kontrak bukan merupakan instrumen ekuitas jika kontrak tersebut adalah untuk menerima yang pertama, instrumen ekuitas terbitan entitas yang jumlahnya bervariasi, atau jika kontrak tersebut bukan kontrak derivatif, atau yang kedua, saham yang nilainya telah ditentukan atau nilainya didasarkan pada perubahan nilai variabel tertentu, atau underlying variable. Jika kontrak tersebut merupakan kontrak derivatif, kontrak semacam itu bukan merupakan instrumen ekuitas, melainkan aset keuangan atau liabilitas keuangan. 2. Liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas yang berupa A. Kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain, atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas tersebut. Dan yang B, kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu non-derivatif di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, atau derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas
atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Hak kontraktual entitas untuk menerima kas atau aset keuangan lain merupakan kewajiban kontraktual bagi entitas lain untuk menyerahkan kas atau aset keuangan yang bersangkutan. Pada kasus yang sederhana, liabilitas keuangan adalah kewajiban kontraktual entitas untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain ke entitas lain. Pada situasi yang lebih kompleks, sama seperti aset keuangan, liabilitas keuangan dapat juga berbentuk kontrak untuk menyerahkan yang pertama instrumen ekuitas terbitan entitas yang jumlahnya bervariasi, atau jika kontrak tersebut bukan merupakan kontrak derivatif, atau yang kedua, saham yang nilainya telah ditentukan atau nilainya didasarkan pada perubahan nilai variabel tertentu atau underlying variable jika kontrak tersebut merupakan kontrak derivatif. 3. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atau aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Namun, dalam menentukan apakah sebuah kontrak yang mensyaratkan penyerahan instrumen ekuitas entitas merupakan instrumen ekuitas, entitas harus memastikan apakah kontrak tersebut mempresentasikan kewajiban untuk menyerahkan sejumlah tertentu yang dibayarkan dalam bentuk saham atau mempresentasikan kewajiban untuk menyerahkan sejumlah tertentu saham tanpa melihat nilai wajar saham pada tanggal penyerahan. Sebuah kontrak untuk menyerahkan atau menerima sejumlah tertentu yang dibayarkan dalam bentuk saham bukan merupakan instrumen ekuitas karena pada tanggal komitmen entitas tersebut tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah saham yang harus diserahkan atau harus diterima pada tanggal penyerahan. Instrumen derivatif merupakan salah satu jenis instrumen keuangan yang diatur dalam PSAK. Karakteristik dari instrumen derivatif adalah yang pertama, nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel tertentu atau underlying variabel. Contoh suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, kurs, indeks harga atau indeks suku bunga, peringkat kredit, atau indeks kredit atau variabel lain. Yang kedua, tidak memerlukan investasi awal neto atau memerlukan investasi awal neto dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang diperlukan untuk kontrak serupa lain yang diperkirakan akan menghasilkan dampak yang serupa sebagai akibat perubahan faktor pasar. Dan yang ketiga, diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Definisi derivatif mencakup kontrak yang diselesaikan dengan cara penyerahan underlying item, contoh kontrak forward untuk membeli instrumen utang. Entitas dapat pula memiliki kontrak untuk membeli atau menjual sesuatu yang diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lain, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan, atau contohnya kontrak untuk membeli atau menjual komoditas pada harga tertentu di masa depan. Salah satu karakteristik dari derivatif adalah memerlukan investasi awal neto dalam jurnal yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang diperlukan untuk kontrak serupa lain yang diperkirakan akan menghasilkan dampak yang serupa sebagai akibat perubahan faktor pasar. Salah satu jenis derivatif yang memenuhi definisi ini adalah opsi. Premi yang dibayarkan untuk memperoleh option merupakan jumlah yang lebih kecil daripada jumlah yang harus dikeluarkan untuk memperoleh investasi serupa dalam bentuk instrumen keuangan yang dikaitkan dengan option tersebut. Currency swap yang mensyaratkan pertukaran awal dalam mata uang yang berbeda namun memiliki nilai wajar yang setara juga memenuhi definisi derivatif karena investasi neto awalnya nol atau nilai wajar kedua mata uang tersebut kurang lebih setara pada pengakuan awal. Ada beberapa jenis instrumen keuangan yang merupakan instrumen campuran atau hybrid instrumen atau instrumen gabungan. Combined instrumen sebagai contoh obligasi yang dapat dikonversi atau convertible bond
merupakan instrumen utang dengan opsi yang melekat untuk mengkonversi instrumen utang tersebut menjadi saham. Dari perspektif penerbit, instrumen utang tersebut merupakan liabilitas keuangan, sementara opsi yang melekat adalah instrumen ekuitas. Sementara dari perspektif pembeli obligasi, komponen yang merupakan instrumen utang adalah aset keuangan dan opsi yang melekat merupakan derivatif. Dalam PSAK 71, jika kontrak hibrida mengandung kontrak utama yang merupakan aset keuangan, maka entitas menerapkan persyaratan pengakuan aset keuangan atau sebagaimana dijelaskan di bawah pada bagian pengakuan aset keuangan untuk keseluruhan kontrak hibrida atau tidak dipisahkan antara kontrak utama dan derivatif melekat. Namun, apabila kontrak hibrida mengandung kontrak utama yang bukan merupakan aset keuangan, maka derivatif melekat dipisahkan dari kontrak utama dan dicatat sebagai derivatif jika yang pertama, karakteristik ekonomik dan risiko dari derivatif melekat tersebut tidak berkaitan erat dengan karakteristik ekonomik dan risiko dari kontrak utama. Yang kedua, instrumen terpisah yang memiliki persyaratan yang sama dengan derivatif melekat memenuhi definisi sebagai derivatif, dan yang ketiga, kontrak hibrida tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Selain itu, untuk kontrak yang mengandung derivatif melekat dan kontrak utama bukan merupakan aset keuangan, entitas dapat menetapkan seluruh kontrak hibrida tersebut untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Yang pertama, klasifikasi aset keuangan. Dalam PSAK 71, dasar pengukuran aset menentukan klasifikasi aset, yaitu terdiri dari nilai wajar pada laba rugi, nilai wajar pada penghasilan komprehensif lain, biaya perolehan diamortisasi. Nah, dalam tabel 7.1 ada klasifikasi aset keuangan dalam PSAK 55 dan ada PSAK 71. Di sini ada klasifikasi, pengukuran dan klasifikasi. Yang pertama, dalam klasifikasi, aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan pengukurannya yaitu nilai wajar pada laba rugi. Pengukuran dan klasifikasinya nilai wajar pada laba rugi. Yang kedua, tersedia untuk dijual. Pengukurannya nilai wajar pada penghasilan komprehensif lain. Pengukuran dan klasifikasinya nilai wajar pada penghasilan komprehensif lain. Klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo. Pengukurannya biaya perolehan diamortisasi, dan pengukuran dan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi. Klasifikasinya pinjaman dan piutang, pengukuran biaya perolehan diamortisasi. Dalam PSAK 55 terdapat pengecualian, yaitu diperbolehkan untuk mengukur menggunakan biaya perolehan untuk instrumen ekuitas yang tidak diperdagangkan di pasar aktif, dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal. Pengecualian ini dihapus dalam PSAK 71 dengan mempertimbangkan selalu dimungkinkan untuk mengestimasi nilai wajar untuk menentukan aset keuangan masuk ke klasifikasi yang mana, maka harus dilakukan uji atas dua hal, yaitu model bisnis dan arus kas kontraktual. Yang pertama, model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan. Untuk menerapkan uji model bisnis dilakukan beberapa tahap berikut. Yang pertama, memecahkan aset keuangan menjadi kelompok terpisah berdasarkan bagaimana tiap kelompok dikelola. Kedua, mengidentifikasi tujuan dan entitas dalam melakukan pengelolaan tiap kelompok. Yang ketiga, berdasarkan tujuan tersebut, mengklasifikasikan tujuan pengelolaan menjadi
dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual, dimiliki untuk dijual, atau tujuan lain. Dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual maupun dimiliki untuk dijual. Yang keempat, untuk aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk ditagih, dilakukan penilaian kesesuaian klasifikasi dengan aktivitas di masa lalu. Uji model bisnis tersebut dilakukan level agregat, bukan di level instrumen. Bukti yang relevan untuk menilai model bisnis perusahaan termasuk, tetapi tidak terbatas pada A. Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci entitas. B. Risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis atau dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis, dan khususnya cara bagaimana risiko tersebut dikelola. Yang C, bagaimana manajer bisnis dikompensasi, atau sebagai contoh, apakah kompensasi berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Desri Anitasari. Selanjutnya yang kedua, karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan. Untuk uji karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan dilakukan di level instrumen. Uji ini mensyaratkan entitas untuk menentukan apakah arus kas kontraktual aset yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang atau SPPI. Oleh karena itu, hanya berlaku untuk pengaturan pinjaman dasar. Untuk pinjaman yang bersifat kompleks, tidak memenuhi uji SPPI. Yang dimaksud dengan jumlah pokok adalah nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Namun jumlah pokok tersebut dapat berubah selama umur aset keuangan, misal jika ada pelunasan jumlah pokok. Sedangkan bunga terdiri dari imbalan untuk nilai waktu atas uang, risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu, risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan SPPI adalah yang pertama, termin pembayaran apakah tidak sah atau de minimis. Termin kontrak yang tidak sah atau de minimis tidak boleh dipertimbangkan dalam melakukan uji SPPI. Suatu termin dikatakan tidak sah jika mempengaruhi arus kas kontraktual hanya jika terjadi suatu kejadian yang sangat jarang, sangat abnormal, dan sangat kecil kemungkinannya terjadi. Termin kontrak disebut de minimis jika de minimis di tiap periode pelaporan dan secara kumulatif selama umur instrumen keuangan. Yang kedua, hak jika terjadi pilot atau tidak dilakukan pembayaran. Instrumen keuangan disebut memenuhi uji SPPI jika debitur tidak melakukan pembayaran adalah merupakan pelanggaran kontrak dan pemilik instrumen mempunyai hak kontraktual atas jumlah pokok dan bunga terutang dalam hal debitur pilot. Yang ketiga, denominasi dalam mata uang asing. Denominasi pokok dan bunga harus mengikuti denominasi dari utang tersebut. Yang keempat, pembayaran lebih awal sebelum jatuh tempo atau perpanjangan termin. Pembayaran lebih awal dan opsi untuk memperpanjang termin tidak melanggar uji SPPI jika memenuhi kriteria berikut, yaitu jumlah yang dibayar lebih awal secara substansi mencakup jumlah pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang yang ada, atau jumlah yang dibayar di muka secara substansial mewakili jumlah par kontraktual dan bunga kontraktual terutang tetapi belum dibayar, yang mungkin termasuk tambahan kompensasi yang wajar untuk penghentian dini kontrak. Instrumen diperoleh atau diterbitkan pada premium atau diskonto untuk jumlah par kontraktual, dan ketika entitas pertama kali mengakui aset keuangan, nilai wajar dari fitur dibayar di muka tidak signifikan. Perpanjangan termin juga tidak melanggar uji SPPI jika perpanjangan mengakibatkan arus kas kontraktual dalam periode perpanjangan yang juga mencerminkan pembayaran atas pokok dan bunga terutang. Yang kelima, fitur pembayaran kontingen lainnya. Persyaratan kontraktual dapat mengandung pembayaran kontingensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Berikut adalah contohnya, yaitu persyaratan kontraktual yang mana suku bunga dalam perjanjian ditetapkan ulang ke suku yang lebih tinggi jika debitur melewatkan sejumlah pembayaran tertentu.
Yang kedua, persyaratan kontraktual, yang mana suku bunga ditetapkan ulang ke suku yang lebih tinggi jika indeks ekuitas mencapai level tertentu. Apabila terdapat fitur seperti di atas, entitas harus menilai arus kas kontraktual yang dapat terjadi baik sebelum dan setelah perubahan arus kas kontraktual untuk menentukan apakah arus kas kontraktual yang timbul dari kontrak adalah semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Peristiwa kontingensi itu sendiri mungkin bukan merupakan faktor yang menentukan dalam menilai apakah arus kas kontraktual semata dari pembayaran pokok dan bunga, tetapi dapat menjadi indikator. Sebagai contoh, ada kemungkinan bahwa tingkat bunga yang ditetapkan ulang ke suku yang lebih tinggi, seperti contoh pertama di atas, adalah semata dari pembayaran pokok dan bunga karena adanya hubungan antara terlewatnya pembayaran dengan peningkatan risiko kredit. Yang keenam, pengaturan non-recourse. Dalam beberapa kasus aset keuangan mungkin memiliki arus kas kontraktual yang bentuknya menggambarkan pokok dan bunga, tetapi arus kas tersebut tidak memenuhi kriteria arus kas kontraktual semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Ini dapat terjadi ketika klaim kreditur terbatas pada aset debitur tertentu atau arus kas dari aset tertentu atau disebut aset keuangan non-recourse. Dalam konteks tersebut, pemberi pinjaman harus mendalami lebih jauh ke aset atau arus kas pendasar untuk menentukan apakah memenuhi uji SPPI. Yang ke-G, nilai waktu dari uang. Nilai waktu dari uang adalah unsur bunga yang memberikan imbalan karena berlalunya waktu. Artinya, elemen nilai waktu dari uang tidak memberikan imbalan untuk risiko atau biaya lain yang terkait dengan memiliki aset keuangan. Untuk menilai apakah elemen memberikan imbalan hanya karena berlalunya waktu, entitas menerapkan pertimbangan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang di mana aset keuangan didenominasikan dan periode di mana suku bunga ditetapkan. Sebagai contoh, jika suku bunga aset keuangan ditetapkan ulang secara berkala, tetapi frekuensi penetapan ulang tidak cocok dengan tenor suku bunga, sebagai contoh suku bunga ditetapkan ulang setiap bulan dengan suku bunga 1 tahun, atau ditetapkan ulang secara berkala dengan rata-rata suku bunga jangka pendek dan jangka panjang tertentu, dan bukan dengan suku bunga 1 bulan. Fitur ini akan menimbulkan variabilitas dalam arus kas yang tidak sesuai dengan pengaturan pinjaman dasar. Jika disimpulkan bahwa arus kas kontraktual yang tidak didiskonto dapat berbeda secara signifikan dari arus kas acuan tidak didiskonto berbeda secara signifikan, maka uji SPPI tidak terpenuhi. Yang bagian H, instrumen yang terkait secara kontraktual dan tingkat bunga negatif PSAK 72 juga mengatur mengenai yang pertama, instrumen utang yang penerbitnya dapat memprioritaskan pembayaran kepada pemilik aset keuangan menggunakan beberapa instrumen yang terkait secara kontraktual yang menciptakan konsentrasi risiko kredit atau franchise. Pemegang franchise memiliki hak untuk pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang, hanya jika penerbit menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi franchise peringkat yang lebih tinggi. Yang kedua, utang yang membayar tingkat bunga negatif. Dalam keadaan ekonomi yang ekstrim, bunga bisa menjadi negatif jika, sebagai contoh, pemilik aset keuangan baik secara eksplisit maupun implisit membayar deposit uang untuk jangka waktu tertentu dan imbalan tersebut melebihi imbalan yang diterima pemilik dari nilai waktu dari uang, risiko kredit dan risiko dan biaya peminjaman standar lainnya. Sebagaimana dijelaskan di atas, uji SPPI hanya berlaku untuk pengaturan pinjaman dasar. Untuk pinjaman yang bersifat kompleks, maka pengukuran aset keuangan menggunakan FVTPL. Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengukuran aset keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi. Pertama, aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Yang bagian B, aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi berikut terpenuhi, yaitu aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan, dan
Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Yang bagian C, aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Akan tetapi, entitas dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi menjadi diukur pada nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain. PSAK 71 memberikan pilihan pada saat pengakuan awal bahwa entitas dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Penetapan tersebut dapat dipilih jika dapat mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan atau accounting mismatch yang timbul karena pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas menggunakan dasar yang berbeda. Selain itu, khusus untuk investasi di instrumen ekuitas, saat pengakuan awal, entitas dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan perubahan nilai wajar dari investasi tersebut dalam penghasilan komprehensif lain. Klasifikasi liabilitas keuangan. Klasifikasi liabilitas keuangan ada dua, yang relatif tidak berubah dibandingkan PSAK 55, yaitu yang pertama, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Secara umum, liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali yaitu liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas tersebut termasuk derivatif yang merupakan liabilitas. Selanjutnya akan diukur pada nilai wajar. Selanjutnya, liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan. Lalu ada kontrak jaminan keuangan, lalu ada komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar, dan yang terakhir, imbalan kontingensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis. PSAK 22 kombinasi bisnis. Saat pengakuan awal, liabilitas keuangan dapat ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan penetapan ini tidak dapat dibatalkan apabila yang pertama, mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan accounting mismatch yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda, atau sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar tersebut disediakan untuk personil manajemen kunci entitas. PSAK 71 juga mengatur bahwa perubahan nilai wajar dari liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar yang terkait dengan perubahan dalam risiko kredit atas liabilitas disajikan dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali 1. Penyajian di penghasilan komprehensif lain mengakibatkan atau memperbesar terjadinya accounting mismatch dalam laporan laba rugi, atau yang kedua, liabilitas tersebut merupakan komitmen pinjaman atau kontrak jaminan keuangan. Reklasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan. PSAK 71 hanya memperbolehkan reklasifikasi aset keuangan apabila terjadi perubahan bisnis model entitas, yang mana harusnya jarang terjadi. Perubahan model bisnis tersebut ditentukan oleh manajemen senior sebagai hasil dari perubahan eksternal atau internal dan harus signifikan pada kegiatan operasi entitas dan dapat dibuktikan pada pihak eksternal. Perubahan pada model bisnis entitas terjadi hanya jika entitas memulai atau berhenti untuk melaksanakan aktivitas yang signifikan terhadap kegiatan operasinya, seperti ketika entitas telah memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri lini bisnis. Reklasifikasi juga tidak diperbolehkan untuk aset keuangan yang pada awalnya ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau fair value option, dan juga untuk instrumen ekuitas yang pada awalnya ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain,
Reklasifikasi diperlakukan secara prospektif sejak tanggal reklasifikasi. Tidak diperbolehkan menyatakan kembali keuntungan, kerugian, termasuk yang terkait penurunan nilai, atau bunga yang sudah pernah diakui sebelumnya. Berikut adalah perlakuan akuntansi jika terdapat reklasifikasi aset keuangan. Di sini ada dari klasifikasi, menjadi klasifikasi, dan perlakuan akuntansi. Pada dari klasifikasi ada FVTPL, menjadi klasifikasi, biaya diamortisasi, dan perlakuan akuntansinya, nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi nilai tercatat yang baru. Lalu ada biaya diamortisasi, menjadi klasifikasi FVTPL, dan perlakuan akuntansi menggunakan nilai wajar pada tanggal reklasifikasi dan mengakui selisih antara nilai wajar dan biaya diamortisasi dalam laba rugi. Lalu ada FVTPL, menjadi klasifikasi dia FVOCI. Perlakuan akuntansi, aset tetap diukur pada nilai wajar, namun keuntungan atau kerugian berikutnya diakui di OCI, bukan dalam laba rugi. Dari klasifikasi FVOCI menjadi klasifikasi FVTPL, perlakuan akuntansi, aset tetap diukur pada nilai wajar, namun keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya di OCI direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi. Dari klasifikasi biaya diamortisasi menjadi klasifikasi FVOCI, perlakuan akuntansi menggunakan nilai wajar pada tanggal reklasifikasi dan mengakui selisih antara nilai wajar dan biaya diamortisasi dalam OCI. Dari klasifikasi FVOCI menjadi klasifikasi biaya diamortisasi, perlakuan akuntansi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya di OCI dikeluarkan dari ekuitas dan nilai wajar pada tanggal reklasifikasi disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian kumulatif. Pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan. Pengakuan dan pengukuran awal, entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan jika entitas menjadi salah satu pihak dalam kontrak instrumen keuangan. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar, ditambah atau dikurangi dengan biaya transaksi yang terkait perolehan aset keuangan dan liabilitas keuangan, kecuali untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi hanya diukur pada nilai wajar, sedangkan biaya transaksi langsung dibebankan. Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal umumnya adalah harga transaksi. Namun bagaimana apabila nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dengan harga transaksinya? Apabila ditemukan kondisi tersebut, maka jika nilai wajar adalah dari harga kuotasi di pasar aktif, yaitu level 1, atau berdasarkan teknik penilaian menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka perbedaan antara nilai wajar dengan harga transaksi tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Namun untuk kondisi lain, selisih nilai wajar dengan harga transaksi tersebut harus ditangguhkan. Akuntansi tanggal perdagangan dan akuntansi tanggal penyelesaian. Seluruh aset keuangan harus diakui dengan menggunakan akuntansi tanggal perdagangan. Namun, entitas dapat memilih untuk mengakui atau menghentikan pengakuan aset keuangan dengan menggunakan akuntansi tanggal perdagangan atau akuntansi tanggal penyelesaian apabila merupakan pembelian atau penjualan aset keuangan yang lazim atau reguler. Pembelian atau penjualan reguler didefinisikan sebagai pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang umumnya ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar. PSAK 71 mensyaratkan bahwa metode yang digunakan harus diterapkan secara konsisten untuk semua pembelian dan penjualan aset keuangan yang menjadi bagian dari kelompok aset keuangan serupa. Tanggal perdagangan adalah tanggal di mana suatu entitas berkomitmen untuk membeli atau menjual suatu aset. Dalam transaksi pembelian aset, aset yang akan diterima dan liabilitas untuk membayar aset tersebut, dengan asumsi aset dibeli secara kredit, akan diakui pada tanggal komitmen transaksi perdagangan dibuat. Sedangkan dalam transaksi penjualan aset, perlakuan akuntansinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, aset yang dijual akan dihentikan pengakuannya pada tanggal komitmen transaksi perdagangan dibuat, dan yang kedua, setiap keuntungan atau kerugian dari penjualan serta piutang dari pembeli aset tersebut dengan asumsi aset dijual secara kredit akan diakui pada tanggal komitmen transaksi perdagangan dibuat.
Tanggal penyelesaian adalah tanggal di mana aset diserahkan kepada atau oleh entitas. Dalam transaksi pembelian aset, aset yang dibeli akan diakui pada tanggal aset tersebut diterima oleh entitas. Dalam transaksi penjualan aset, aset yang dijual akan dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut diserahkan kepada pembeli. Keuntungan atau kerugian dari penjualan juga akan diakui pada tanggal yang sama, yaitu tanggal penyerahan. Ketika akuntansi, tanggal penyelesaian diterapkan, entitas harus mengakui setiap perubahan atas nilai wajar aset dalam periode antara tanggal perdagangan dan tanggal penyelesaian sesuai kelompok aset tersebut. Untuk aset yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, perubahan dalam nilai wajar diakui dalam laba rugi. Sedangkan untuk aset yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual komprehensif lain. Tidak ada pengakuan perubahan nilai wajar untuk aset yang diukur pada perolehan atau biaya perolehan diamortisasi. PSAK 71 secara spesifik menyatakan bahwa kontrak yang akan mengizinkan kontrak, contohnya kontrak derivatif, bukan merupakan kontrak yang lazim atau reguler. Kontrak semacam aktif sejak tanggal perdagangan atau komitmen hingga tanggal penyelesaian. Lalu, pengliabilitas keuangan menentukan klasifikasinya. Aset keuangan sebagaimana di bagian klasifikasi yaitu yang pertama, biaya perolehan diamortisasi. Kedua, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, atau yang ketiga, nilai wajar melalui laba rugi. Pertimbangan dalam pengukuran nilai wajar sesuai dengan PSAK 68, nilai wajar didefinisikan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Definisi ini digunakan dalam konteks instrumen keuangan, baik dalam pengukuran pada pengakuan awal maupun pengukuran selanjutnya. PSAK 71 membuat hierarki untuk menentukan nilai wajar yang akan digunakan entitas untuk mencari. Hierarki tersebut merujuk pada ada atau tidaknya pasar aktif untuk instrumen keuangan yang dimaksud. Hierarki ini digunakan wajar aset keuangan dalam kelompok diukur pada nilai tersedia harga kuotasi di pasar aktif. Bukti terbaik dari nilai wajar adalah harga kuotasi di pasar yang aktif. Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif jika harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, perdagangan efek atau dealer, perantara efek atau broker, kelompok industri, badan pengawas, atau pricing service or regulator, regulan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Arm's length, ada harga kuotasi yang berbeda untuk mengukur nilai wajar masing-masing jenis instrumen keuangan, yaitu satu, kuotasi harga pasar yang sesuai bagi aset yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan, biasanya sama dengan harga penawaran yang berlaku, price. Yang kedua, kuotasi harga pasar untuk aset yang akan diperoleh atau price. Tiga, jika entitas memiliki dan liabilitas dari harga pasar bukan nilai wajar posisi menerapkan harga yang lebih sesuai, apakah harga penawaran, bid price, atau harga permintaan, asking price.
Atau keempat, apabila harga penawaran bid price dengan harga permintaan asking price tidak tersedia, maka harga yang digunakan dalam transaksi terkini dapat digunakan sebagai nilai wajar saat ini. Sepanjang tidak ada perubahan yang signifikan atas kondisi ekonomi sejak transaksi tersebut terjadi. Pasar aktif tidak tersedia, teknik penilaian. Jika pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, maka entitas menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami. Kedua, penggunaan nilai wajar terkini dari instrumen lain secara substansial sama apabila tersedia. Ketiga, penggunaan analisis arus kas yang diskonto atau discount cash flow analysis. Dan yang keempat, penggunaan model penetapan harga opsi atau option pricing models. Jika terdapat teknik penilaian yang biasa digunakan oleh para pelaku pasar dalam menentukan harga instrumen, dan teknik tersebut mampu menghasilkan estimasi harga yang andal dari transaksi pasar yang aktual, maka entitas menggunakan teknik penilaian tersebut. Tujuan penggunaan teknik penilaian adalah untuk menetapkan harga transaksi yang akan terjadi pada tanggal pengukuran dalam transaksi pertukaran yang wajar dan dimotivasi oleh pertimbangan-pertimbangan bisnis yang normal. Nilai wajar diestimasi berdasarkan hasil dari teknik penilaian yang memaksimalkan penggunaan input pasar dan sedapat mungkin minimalkan penggunaan input yang bersifat spesifik dari entitas. Entitas harus secara konsisten menggunakan data yang berasal dari pasar yang sama dengan pasar tempat instrumen tersebut dibeli menggunakan satu atau lebih tingkat diskonto yang setara dengan tingkat pengembalian yang berlaku bagi instrumen keuangan yang secara substansial memiliki syarat dan karakteristik yang sama, termasuk kualitas kredit instrumen tersebut, sisa waktu di mana suku bunga kontraktualnya tetap, sisa waktu pelunasan pokok, dan mata uang yang digunakan dalam pembayarannya. Piutang dan utang jangka pendek yang tidak memiliki suku bunga yang ditetapkan dapat diukur sesuai dengan jumlah yang terdapat pada tagihan atau invoice jika pengaruh pendiskontoannya tidak material. Penghentian pengakuan aset keuangan dan liabilitas keuangan. Terkait penghentian pengakuan, maka pertama-tama harus ditentukan dulu apakah penghentian tersebut untuk bagian aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa, atau keseluruhan aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa. Penghentian hanya terkait bagian aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa apabila memenuhi salah satu dari 3 kriteria berikut ini. Yang pertama, bagian tersebut hanya terdiri atas arus kas dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa yang diidentifikasi secara spesifik. Contoh, PT Bagus melakukan transaksi interest rate strip, yaitu pihak lawan memperoleh hak atas arus kas dari bunga saja, tetapi tidak berhak atas arus kas yang dari pokok instrumen utang, maka penghentian. Yang kedua, bagian tersebut hanya terdiri atas bagian proporsional penuh atau prota atas arus kas dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang serupa. Contoh, PT Cemara melakukan kontrak dengan pihak lain yang di dalamnya terdapat kesepakatan bahwa pihak lain memperoleh hak 90% atas keseluruhan arus kas dari instrumen utang. Maka penghentian pengakuan diterapkan hanya atas 90% dari arus kas tersebut. Yang ketiga, bagian tersebut hanya terdiri atas bagian profesional penuh atas arus kas dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa yang diidentifikasi secara spesifik. Contoh, PT Tera menyepakati kontrak yang di dalamnya disepakati pihak lawan memperoleh hak 90% atas arus kas dari bunga atas aset keuangan, maka penghentian pengakuan diterapkan pada 90%
dari arus kas atas bunga tersebut. Dalam seluruh kasus lainnya, penghentian pengakuan harus diterapkan atas keseluruhan aset keuangan atau dari kelompok aset keuangan serupa. Contoh, ketika entitas mentransfer pertama, hak yang pertama atau terakhir atas 80% penerimaan kas yang berasal dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan. Atau yang kedua, hak 80% atas arus kas yang berasal dari kelompok piutang, namun memberikan piutang untuk mengkompensasi pembeli untuk setiap kerugian kredit yang mencapai 9% dari total pokok piutang. Ketentuan penghentian untuk setiap kerugian kredit yang mencapai 9% dari total pokok piutang, ketentuan penghentian pengakuan harus diterapkan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa tersebut secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh entitas tersebut tidak mentransfer bagian profesional sepenuhnya atas arus kas, melainkan mentransfer sebagian arus kas tersebut. Pada laporan konsolidasi, kriteria penghentian pengakuan diterapkan pada level konsolidasian. Hal ini untuk mencegah pertimbangan yang tidak diperlukan atas transaksi yang melibatkan entitas individu dalam kelompok yang pada akhirnya akan dieliminasi saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Oleh karena itu, apabila instrumen keuangan ditransfer oleh entitas-entitas individual dalam kelompok, maka laporan keuangan konsolidasi tidak akan mencerminkan penghentian pengakuan untuk transfer di dalam kelompok, termasuk transfer pada entitas bertujuan khusus atau special purpose entities atau SPE yang dikonsolidasikan. Meskipun transfer semacam itu memenuhi kualifikasi sebagai penghentian pengakuan pada laporan keuangan individu entitas yang menjadi transferor. Nah, di sini ada tabel, bisa dilihat saja. Bagian di atas mengilustrasikan proses evaluasi untuk menentukan apakah dan sejauh mana suatu aset keuangan dihentikan pengakuannya. Ketika aset keuangan digantikan dengan aset keuangan yang baru, maka entitas yang memiliki aset keuangan tersebut harus melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif mengenai apakah arus kas dari aset keuangan lama dan aset keuangan baru berbeda secara substansial. Apabila terdapat perbedaan yang substansial, maka hak kontraktual atas arus kas dari aset keuangan lama harus dianggap telah berakhir, sehingga entitas menghentikan pengakuan aset keuangan lama dan mengakui aset keuangan baru. Entitas hanya dapat menghentikan pengakuan aset keuangan apabila 1. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau 2. Entitas pengalihan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Tidak semua pengalihan memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Pengalihan memenuhi kriteria penghentian pengakuan apabila A. Mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, atau B. Mempertahankan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima. A. Mengalihkan hak kontraktual. Pengalihan hak kepemilikan secara hukum merupakan pengalihan secara hak kontraktual atas aset keuangan tersebut. Hak untuk menuntut pembayaran dalam perjanjian pemberian jasa bukanlah merupakan pengalihan hak kontraktual. Dalam kasus ini, pengalihan hak harus dievaluasi menggunakan ketentuan pass-through. Transferor bisa saja menyediakan jasa atas aset keuangan yang telah ditransfer kepada pihak lain. Contohnya, transferor mengalihkan seluruh hak kontraktual atas piutang, tetapi tetap melakukan penagihan arus kas piutang tersebut untuk kepentingan transferi. Penentuan apakah hak kontraktual arus kas telah ditransfer tidak berhubungan dengan peran transferor dalam menagih arus kas piutang tersebut.
Oleh karena itu, pemberian jasa yang dilakukan oleh pihak yang mentransfer aset keuangan tidak menyebabkan transfer tersebut gagal memenuhi ketentuan PSAK 71. B. Kriteria pass-through. Ketika entitas tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada transferi, atau hal ini sering disebut pass-through, maka transaksi tersebut sebagai pengalihan aset jika seluruh kondisi ini terpenuhi. Pertama, entitas tidak wajib membayar transferi kecuali jika entitas memperoleh jumlah yang setara dari aset awalnya. Uang muka jangka pendek yang diberikan entitas dengan hak untuk memperoleh kembali jumlah yang dipinjam tersebut secara penuh ditambah bunga terutang yang dihitung berdasarkan suku bunga pasar tidak menyalahi persyaratan ini. Selanjutnya, entitas tidak diperkenankan untuk menjual atau mengagunkan aset awalnya berdasarkan persyaratan dalam kontrak, dan entitas berkewajiban untuk menyerahkan setiap arus kas yang ditagihnya kepada transferi tanpa penundaan yang signifikan. Selain itu, entitas tidak berhak untuk menginvestasikan kembali arus kas tersebut, kecuali investasi pada kas atau setara kas selama periode penyelesaian jangka pendek, yaitu antara tanggal penagihan dan tanggal pembayaran kepada penerima akhir, dan pendapatan bunga yang diperoleh dari investasi tersebut harus diserahkan kepada penerima akhir. Uji risiko dan manfaat. Apabila transaksi telah memenuhi uji pengalihan aset keuangan, entitas diharuskan untuk mengevaluasi sejauh mana entitas tetap memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut sebelum entitas dapat menentukan untuk menghentikan aset keuangan yang dimaksud. Pengalihan atas risiko dan manfaat dievaluasi dengan membandingkan eksposur entitas sebelum dan sesudah transfer dilakukan dengan variabilitas dalam jumlah dan waktu terjadinya arus kas neto yang berasal dari aset yang ditransfer. Dalam hal ini, pertama, jika entitas secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka entitas menghentikan pengakuan aset keuangan tersebut. Kedua, jika entitas secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka entitas harus tetap mengakui aset keuangan tersebut. Entitas secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan jika eksposur entitas terhadap variabilitas dalam hal ini atas arus kas neto masa depan yang berasal dari aset keuangan tidak berubah secara signifikan sebagai akibat dari transfer tersebut. Tidak ada pedoman kuantitatif spesifik yang tersedia untuk menentukan kriteria signifikan atau tidak signifikan. Analisis harus didasarkan pada seluruh fakta dan kondisi yang ada serta mempertimbangkan seluruh risiko yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut. Uji pengendalian. Berdasarkan hasil uji risiko dan manfaat, apabila entitas menyimpulkan bahwa entitas tersebut secara substansial tidak mengalihkan serta tidak pula memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, maka entitas harus menentukan apakah entitas masih memiliki pengendalian atas aset keuangan tersebut. Dalam hal ini, yang pertama, jika entitas tidak lagi memiliki pengendalian, maka entitas menghentikan pengakuan aset keuangan tersebut. Kedua, jika entitas memiliki aset pengendalian, maka entitas tetap mengakui aset keuangan tersebut. Penentuan apakah entitas masih memiliki pengendalian atas aset yang dialihkan bergantung pada kemampuan transferi untuk menjual aset tersebut. Jika transferi memiliki kemampuan praktis untuk menjual aset tersebut kepada pihak lain dan dapat melaksanakan kemampuan tersebut secara independen tanpa perlu memberikan batasan tambahan atas transfer, maka entitas dianggap sudah tidak lagi memiliki pengendalian. Hal ini dikarenakan entitas sudah tidak memiliki kendali atas penggunaan aset oleh pihak transfer. Perlakuan akuntansi atas berbagai jenis pengalihan. Pertama, pengalihan yang memenuhi
kualifikasi penghentian pengakuan. Apabila entitas mentransfer aset keuangan dan transfer tersebut memiliki kualifikasi penghentian pengakuan secara keseluruhan dan entitas tersebut memiliki hak pengelolaan atas aset keuangan tersebut dengan imbalan tertentu atau fee, maka entitas mengakui kontrak pengelolaan tersebut sebagai aset jasa pengelolaan atau liabilitas jasa pengelolaan. Kedua, pengalihan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan apabila entitas mengalihkan aset keuangan tetapi secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset yang dialihkan, maka entitas tetap tidak diperkenankan untuk menghentikan pengakuan aset yang dialihkan tersebut. 3. Keterlibatan berkelanjutan. Apabila entitas tidak mengalihkan dan juga secara substansial tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset yang dialihkan, serta memiliki pengendalian atas aset yang dialihkan itu, maka entitas tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Secara bersamaan, entitas juga harus mengakui liabilitas terkait aset yang dialihkan. Tingkat keterlibatan berkelanjutan entitas mencerminkan exposure yang tetap dimiliki entitas atas risiko dan manfaat aset yang dialihkan. Jumlah ini bukan merupakan keseluruhan aset, melainkan terbatas pada jumlah tertentu. Hal ini dikarenakan entitas tidak lagi memiliki seluruh potensi keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar aset yang dialihkan. Oleh karena itu, PSAK 71 mensyaratkan bahwa entitas mengukur aset dan liabilitas terkait sejumlah perubahan nilai wajar atau aset yang dialihkan hanya yang disebabkan oleh entitas tersebut. Liabilitas terkait jika entitas masih mengakui aset karena adanya keterlibatan berkelanjutan dengan aset tersebut, maka entitas juga mengakui liabilitas terkait terlepas dari persyaratan pengukuran lain dalam PSAK 71. Aset yang dialihkan beserta liabilitas terkaitnya diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dimiliki entitas. Dampak selanjutnya, entitas diharuskan untuk tetap mengakui setiap pendapatan yang timbul dari aset yang dialihkan selama terdapat keterlibatan berkelanjutan dengan aset tersebut, dan harus mengakui setiap beban yang timbul dari liabilitas terkait. Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, pengakuan perubahan dalam nilai wajar aset yang dialihkan dan liabilitas terkait dilaporkan secara konsisten sesuai dengan ketentuan pengakuan keuntungan atau kerugian yang normal dan tidak boleh saling hapus. Ketentuan atas seluruh transfer, jika aset yang dialihkan tetap diakui, maka aset dan liabilitas terkait tidak boleh saling hapus. Entitas juga tidak boleh melakukan saling hapus atas setiap pendapatan yang berasal dari aset yang dialihkan dengan setiap beban yang timbul dari liabilitas terkait. Jika transferor memberikan agunan bukan kas, seperti instrumen utang atau instrumen ekuitas pada transferi, maka akuntansi untuk pihak yang mengalihkan dan pihak penerima pengalihan atas jaminan tersebut bergantung pada apakah pihak penerima pengalihan memiliki hak untuk menjual atau menjaminkan kembali jaminan tersebut dan apakah pihak yang mengalihkan telah wanprestasi. Penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan atau bagian dari liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu dilepaskan, dibatalkan, atau kedaluarsa. Hal ini dapat terjadi apabila 1. Debitur melakukan pembayaran kepada kreditur, contohnya apabila penerbit instrumen utang menebus instrumen utang tersebut. Kedua, debitur dibebaskan dari tanggung jawab utamanya atas liabilitas keuangan tersebut atau bagian liabilitas keuangan tersebut, baik secara hukum maupun oleh kreditur. Kondisi ini tetap terpenuhi walaupun debitur telah memberi jaminan penyelesaian. Atau yang ketiga, terdapat pertukaran di antara debitur dan kreditur atas instrumen utang dengan persyaratan yang berbeda secara substansial atau terdapat modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang ada. Penghentian pengakuan juga tercapai apabila penerbit instrumen utang membeli kembali instrumen tersebut tanpa memandang bahwa penerbit berintensi menjual kembali instrumen tersebut dalam waktu dekat kepada pihak lain atau penerbit merupakan penentu pasar atau market maker instrumen tersebut.
Hal ini konsisten dengan perlakuan akuntansi atas pembelian kembali instrumen ekuitas yang diterbitkan sendiri oleh entitas. Perbedaannya adalah keuntungan atau kerugian atas pelepasan liabilitas keuangan harus diakui dalam laba rugi. Modifikasi ketentuan liabilitas keuangan. Apabila liabilitas keuangan direstrukturisasi dan ketentuannya dimodifikasi secara substansial, maka transaksi tersebut dianggap sebagai pelepasan liabilitas keuangan lama dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Transaksi ini dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian, di mana liabilitas keuangan baru akan dicatat pada nilai wajarnya. Apabila liabilitas keuangan baru tersebut tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif, maka nilai wajarnya akan dihitung dengan menggunakan teknik penilaian. Perlakuan akuntansi atas modifikasi ketentuan liabilitas keuangan yang substansial. Apabila modifikasi ketentuan liabilitas keuangan memenuhi kondisi penghentian pengakuan menurut PSAK 71, maka selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan lama dengan nilai pembayaran yang diterima diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi. Pembayaran yang diterima termasuk aset non-keuangan yang ditransfer dan liabilitas baru yang ditanggung, termasuk di dalamnya liabilitas keuangan baru. Liabilitas keuangan baru akan diukur pada nilai wajarnya. Setiap biaya atau fee yang dibayarkan dianggap sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian dari pelepasan, dan bukan merupakan penyesuaian atas nilai tercatat liabilitas keuangan baru. Oleh sebab itu, tidak ada biaya transaksi yang akan menjadi bagian dari nilai liabilitas keuangan baru pada pengakuan awalnya. Perlakuan akuntansi atas modifikasi ketentuan liabilitas keuangan yang tidak substansial. PSAK 71 tidak memberikan panduan mengenai perlakuan akuntansi atas perbedaan nilai kini yang timbul dari modifikasi ketentuan liabilitas keuangan yang tidak memenuhi kondisi penghentian pengakuan karena ketentuan tersebut tidak berbeda secara substansial. Keuntungan atau kerugian baru dapat diakui apabila liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya. Oleh sebab itu, apabila terdapat modifikasi ketentuan atas liabilitas keuangan yang tidak memenuhi kondisi penghentian pengakuan, maka nilai tercatat liabilitas keuangan akan disesuaikan dengan fee atau biaya transaksi lain yang timbul dari modifikasi ketentuan tersebut. Perbedaan antara nilai kini arus kas karena adanya modifikasi ketentuan harus diakui sebagai penyesuaian terhadap suku bunga efektif dan diamortisasi hingga liabilitas keuangan tersebut jatuh tempo. Selanjutnya, penurunan nilai aset keuangan. PSAK 71 mengharuskan entitas untuk mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian atau expected credit loss pada aset keuangan. Tujuan dari persyaratan penurunan nilai adalah untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian panjang umurnya atas semua instrumen keuangan yang telah mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal baik dinilai secara individu atau kolektif dengan mempertimbangkan semua informasi yang wajar dan terdukung, termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan atau forward looking. Pendekatan ini berbeda dengan PSAK 55 yang menggunakan pendekatan incurred credit loss. Entitas mengakui jumlah kerugian kredit ekspektasian atau pemulihan kerugian kredit dalam laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai. Pendekatan umum di PSAK 71 mengakui penurunan nilai berdasarkan 3 tahap berikut yang mencerminkan penurunan kualitas kredit dari instrumen keuangan. Yang pertama, tahap 1 mencakup instrumen keuangan yang belum mengalami penurunan kualitas kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Tahap 2 mencakup instrumen keuangan yang telah mengalami penurunan kualitas kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Tahap 3 mencakup instrumen keuangan yang menunjukkan adanya bukti terjadi kerugian kredit. Untuk tahap 1 diakui kerugian kredit ekspektasian 12 bulan, sedangkan untuk tahap 2 dan 3 diakui kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur. Selanjutnya, pendekatan disederhanakan. PSAK 71 mengatur pendekatan yang disederhanakan untuk penurunan nilai untuk piutang dagang, aset kontrak, dan piutang sewa. Karena jenis aset keuangan tersebut sering dimiliki entitas yang tidak memiliki sistem manajemen risiko kredit yang canggih. Dalam pendekatan yang disederhanakan ini, entitas tidak perlu menghitung kerugian kredit ekspektasian 12 bulan dan tidak perlu menilai apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan.
Untuk piutang dagang dan aset kontrak yang tidak mengandung komponen pendanaan yang signifikan, maka penyisihan kerugian penurunan nilai harus diukur pada saat pengakuan awal dan selama umur piutang menggunakan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur. Untuk tujuan tersebut, entitas dapat menggunakan matriks provisi. Untuk piutang dagang atau aset kontrak dengan komponen pendanaan yang signifikan sesuai PSAK 72 dan piutang sewa, entitas mempunyai pilihan, yaitu menerapkan pendekatan disederhanakan, yaitu menggunakan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur pada saat pengakuan awal dan selama umur piutang, atau dapat menerapkan model umum. Kebijakan tersebut harus diterapkan secara konsisten, namun entitas dapat menerapkan pilihan kebijakan tersebut secara independen untuk piutang dagang, aset kontrak, dan piutang sewa. Selanjutnya, instrumen ekuitas. Suatu instrumen ekuitas adalah suatu kontrak yang membuktikan suatu kepentingan residual di dalam aset suatu entitas setelah dikurangkan dengan semua liabilitasnya. Contoh instrumen ekuitas adalah: 1. Saham ekuitas yang tidak dapat dijual kembali. 2. Jenis saham preferen tertentu. 3. Waran atau opsi beli tertulis yang mengizinkan pemilik untuk berlangganan atau membeli sejumlah saham ekuitas tidak dapat dijual kembali yang ditetapkan di dalam entitas penerbit dalam menukarkan sejumlah kas atau aset keuangan lainnya yang ditetapkan. Penyajian ekuitas. Hal ini harus dilakukan atas dasar substansi transaksi dan definisi istilah. Suatu fitur yang kritis dari suatu liabilitas keuangan adalah eksistensi dari: pertama, suatu liabilitas kontraktual dari penerbit instrumen keuangan untuk mengirimkan kas atau aset keuangan lainnya kepada pemegang menurut kondisi yang secara potensial tidak menguntungkan bagi penerbit, atau liabilitas kontraktual penerbit untuk menukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan pemegangnya. Walaupun dividen seringkali dibayarkan untuk instrumen ekuitas, tidak ada liabilitas untuk membayar dividen yang semacam itu. Bila mana penerbit memiliki liabilitas untuk membayar dividen atau melunasi modal, seperti dalam hal saham preferen yang dapat ditebus tanpa liabilitas membayar bunga, atau saham preferen yang tidak dapat ditebus dengan liabilitas membayar bunga, maka instrumen diklasifikasikan sebagai suatu liabilitas. Akuntansi lindung nilai. Kriteria kualifikasian akuntansi lindung nilai: menghilangkan persyaratan tes efektivitas tersebut dan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum atau principle based, menggunakan pertimbangan manajemen, yaitu yang pertama, terdapat hubungan ekonomik antara item lindung nilai dengan instrumen lindung nilai. Kedua, pengaruh risiko kredit tidak mendominasi perubahan nilai yang dihasilkan dari hubungan ekonomik tersebut. Yang ketiga, rasio lindung nilai dari hubungan lindung nilai adalah rasio yang sama dari hasil kuantitas item lindung nilai yang secara aktual dilindung nilai dan kuantitas instrumen lindung nilai yang secara aktual digunakan entitas untuk melindung nilai sejumlah kuantitas item lindung nilai tersebut. Akuntansi untuk hubungan lindung nilai kualifikasi yang 1. Ada lindung nilai atas nilai wajar, ada lindung nilai atas arus kas, lindung nilai investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri, lalu ada akuntansi untuk nilai waktu dari opsi, dan yang terakhir, akuntansi untuk elemen forward dari kontrak forward dan basis spread mata uang asing dari instrumen keuangan. Akuntansi untuk hubungan lindung nilai kualifikasian 2. Entitas menerapkan akuntansi lindung nilai untuk hubungan lindung nilai yang memenuhi kriteria kualifikasian, termasuk keputusan entitas untuk menetapkan hubungan lindung nilai. Terdapat 3 jenis hubungan lindung nilai, yaitu yang pertama, lindung nilai atas nilai wajar, lindung nilai terhadap exposure perubahan nilai wajar dari aset atau liabilitas yang diakui, atau komitmen pasti yang belum diakui, atau komponen dari item tersebut yang diatribusikan pada risiko tertentu dan mempengaruhi laba rugi. Kedua, lindung nilai atas arus kas, lindung nilai terhadap exposure variabilitas arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan keseluruhan atau komponen dari suatu aset atau liabilitas yang diakui, atau yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan perakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi dan dapat mempengaruhi laba rugi. Terakhir, lindung nilai investasi neto dalam kegiatan luar negeri. PSAK 13. Sifat dari risiko lindung nilai dan jumlah dari pos yang dilindung nilai untuk suatu hubungan lindung nilai yang mungkin ditetapkan. Akuntansi lindung nilai
hanya dapat diterapkan jika terdapat perbedaan nilai tukar mata uang asing yang timbul antara mata uang fungsional kegiatan usaha luar negeri dan mata uang fungsional entitas induk. Dalam suatu lindung nilai risiko mata uang asing yang timbul dari investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri, pos yang dilindung nilai dapat berupa jumlah dari aset neto yang setara atau kurang dari jumlah tercatat aset neto kegiatan usaha luar negeri dalam laporan keuangan konsolidasian entitas induk. Jumlah tercatat aset neto kegiatan usaha luar negeri yang mungkin ditetapkan sebagai pos yang dilindung nilai dalam laporan keuangan konsolidasian entitas induk bergantung apakah terdapat entitas induk atau tingkat lebih rendah dari entitas yang melakukan kegiatan usaha luar negeri yang telah menerapkan akuntansi lindung nilai untuk semua atau sebagian aset neto dan akuntansi tersebut telah dilaksanakan dalam laporan keuangan konsolidasian entitas induk. Risiko lindung nilai mungkin ditetapkan sebagai eksposur mata uang asing yang timbul antara mata uang fungsional dari kegiatan usaha luar negeri dan mata uang fungsional dari setiap entitas induk terdekat, entitas induk antara, atau entitas induk akhir dari kegiatan usaha luar negeri tersebut. Hubungan lindung nilai yang ditetapkan oleh satu entitas induk dalam laporan keuangan konsolidasiannya tidak perlu dilaksanakan oleh entitas induk lain yang lebih tinggi. Namun, jika tidak dilaksanakan oleh entitas induk yang lebih tinggi, akuntansi lindung nilai yang diterapkan oleh entitas induk yang lebih rendah harus dibalik sebelum akuntansi lindung nilai entitas induk yang lebih tinggi diakui. Selanjutnya, di manakah instrumen lindung nilai dapat dilaksanakan? Instrumen lindung nilai dapat dimiliki oleh entitas atau entitas-entitas dalam kelompok sepanjang persyaratan penetapan, dokumentasi, dan efektivitas paragraf 90 PSK 55 tahun 2006 yang terkait dengan lindung nilai investasi neto dipenuhi. Khususnya, strategi lindung nilai kelompok harus secara jelas didokumentasikan karena kemungkinan perbedaan penetapan pada tingkatan berbeda dari kelompok. Untuk tujuan penilaian efektivitas, perubahan nilai dari instrumen lindung nilai terhadap risiko nilai tukar mata uang asing dihitung dengan referensi mata uang fungsional dari entitas induk terhadap mata uang fungsional dari risiko lindung nilai yang diukur, sesuai dengan dokumentasi akuntansi lindung nilai. Pelepasan suatu lindung nilai kegiatan usaha luar negeri. Ketika suatu kegiatan usaha luar negeri yang dilindung nilai dilepaskan, jumlah yang direklasifikasi ke laba atau rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi dari cadangan penjabaran mata uang asing dalam laporan keuangan konsolidasian entitas induk dalam hal instrumen lindung nilai adalah jumlah yang dipersyaratkan untuk diidentifikasi oleh paragraf 105 PSAK 55 revisi 2006. Jumlah itu adalah laba atau rugi kumulatif dari instrumen lindung nilai yang ditentukan sebagai suatu lindung nilai yang efektif. Dalam laporan keuangan konsolidasian induk yang akhir, jumlah agregat neto yang diakui dalam cadangan penjabaran mata uang asing dalam hal semua kegiatan usaha luar negeri tidak dipengaruhi oleh metode konsolidasi. Penggunaan metode konsolidasi bertahap dapat mengakibatkan jumlah yang direklasifikasi ke laba atau rugi berbeda dari jumlah yang digunakan untuk menentukan efektivitas lindung nilai. Terima kasih, sekian materi dari kelompok kami. Selamat malam.